ular nyebrang. Kita mau lewat nih di jalan, tiba-tiba ada ular nyebrang. Nah, kita harus balik lagi itu. Dan banyak yang balik lagi, putar balik. Kalau kita jalan tuh, tiba-tiba kucing nyebrang. Itu seorang yang kita tuju itu lagi nggak ada di rumah atau lagi pergi. Itu juga pernah ada dengar. Janjinya Gailan ini akan membuka kunci-kunci dunia, termasuk harta terpendam di Pulau Jawa. Disebutin tuh titik-titik, Indra. Nanti kita dalam Islam nggak ada istilah kesialan, itu nggak ada. Sesuatu yang menyebabkan sial, sesuatu yang memberikan keberuntungan, itu nggak ada. Karena semua biiznillah. Tetapi adab yang harus didahuluin. Ente nabrak kucing, ente tinggalin. Itu gimana adab ente itu? Kalau memang kucing yang salah gitu, kita istilahnya berbaik hati untuk nggak bangkainya tercecer di mana-mana. Kalau kita yang salah, itu sebenarnya sebuah filosofi pembelajaran gitu loh. Dan itu nggak kucing aja, binatang-binatang, hewan gitu, hewan-hewan yang misalnya kita tabrak gitu, selayaknya lah kita ya minimal dikubur lah, ditaruh, dipendam di dalam tanah. Tapi beda dengan manusia ya, jadi nggak perlu dipakai kapanin, nggak perlu ditaruh tebar bunga, nggak perlu. Yang penting asal dikuburkan. Karena apa? Kalau dia didiamin di pinggir jalan sehingga membusuk, aroma bangkai tercium kemana, akan banyak kemudorotan bagi yang lewat, seperti itu. Jadi kesialan karena nabrak kucing itu yang nggak dikubur itu bukan menyebabkan sial, cuman ente nggak ada adab, nggak ada akhlak. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Jangankan untuk mayat kucing yang kita tabrak, untuk duri batu di tengah jalan aja Islam mengajarkan kita untuk menyingkirkan segala sesuatu yang ada di tengah jalan, baik ranting pohon, baik hal-hal yang bisa menghambat jalur jalannya manusia, seperti itu. Apalagi ente udah melakukan satu kesalahan, misalnya menabrak kucing. Mitos di tengah kita memang banyak yang berkaitan dengan kucing. Nabrak kucing sial misalnya. Dan itu sebenarnya juga untuk menakut-nakuti gitu. Biar ente nabrak dikubur ya, Pak? Oh, dikubur. Makanya dihembuskan itu nanti sial gitu. Padahal dalam Islam itu nggak ada kesialan. Terus yang kedua juga, kalau kita jalan tuh tiba-tiba kucing nyebrang, itu seorang yang kita tuju itu lagi nggak ada di rumah atau lagi pergi, itu juga pernah ada dengar. Iya. Dan itu juga terucap ketika saya pernah dalam satu kendara, kita menuju ke lokasi ingin berjumpa dengan seseorang gitu. Tiba-tiba kucing lewat, mobil, cuing. Dia langsung ngomong, waduh bah, kayaknya orang yang kita akan tuju ini nggak ada di rumah. Aneh kan nanya, lu ini tahu dari mana ente dia nggak ada di rumah? Orang tadi udah janjian ditunggu di rumah, itu barusan kucing lewat. Aneh ketawa ngakak, wah, ente percaya sama kucing? Berapa banyak kucing yang lewat di tengah jalan itu? Dan ternyata pas nyampe di rumah itu, ya dia ada lagi ngopi, lagi nunggu kita. Mitos itu, Pak. Jadi makanya dia bilang, tuh ada orangnya. Iya. Jadi itu mitos. Jadi hal-hal seperti itu jangan membuat kita lantas percaya dengan hal-hal yang berbau mitos. Sama seperti kita ular nyebrang. Kita mau lewat nih di jalan, tiba-tiba ada ular nyebrang. Nah, kita harus balik lagi itu. Kalau enggak apa, kita akan mengalami kecelakaan atau hajat kita nggak dikabulkan. Dan mitos itu saya tahu pertama kali itu di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi, Makassar. Ente kan asalnya dari Bugis ya? Apa Makassar ente? Dari Engkong itu, Pak. Engkong ya? Iya. Jalur Engkong? Iya, kalau Bapak Makassar. Jawa, Pak. Bapak Jawa, Engkong. Bapak sama Engkong bedanya apa itu? Beda, kalau Bapak itu belum terlalu tua, Pak. Kalau Engkong udah tua benar. Oh gitu. Bisa aja. Jadi saya waktu di Sulawesi sama seperti itu. Naik motor ke gunung. Ada desa di daerah Maros itu namanya Camba. Ya orang sana pasti tahu itu desa Camba. Itu ada di gunung.
Tuh asal ngelewatin Bantai Murung apa itu tempat wisata. Ini mau lagi naik motor, tiba-tiba ada ular di tengah jalan. Ular itu kepala sama buntutnya nggak kelihatan, Iya. saking panjangnya. Karena itu kanan kirinya tuh hutan gitu. Dan di situ nggak kita aja yang berhenti, banyak. Ada mobil, ada motor, ini segala macam. Ane turun, pas langsung juga, balik lagi ada ular besar katanya. Ada yang ngeliat bener, mana kepalanya nih bilang, kanan apa kiri. Nggak tahu lama kelamaan nongol tuh buntutnya. Jadi dia dari atas tebing tuh menuju ke bawah. Dan banyak yang balik lagi, putar balik gitu. Ane nanya sama teman yang orang Sulawesi, kenapa pada balik lagi, nggak pada ngelanjutin? Mitosnya kalau di jalan ketemu ular nyebrang, bakal sial, bakal kecelakaan. Jadi mereka lebih bagus balik lagi. Terus Anda bilang, inti sendiri mau lanjut apa enggak? Lanjut lah. Ada nggak percaya sama mitos? Iya. Lanjut, alhamdulillah kita bisa nginep 2 malam di sana dalam keadaan sehat walafiat. Kembali ke kota Ujung Pandang juga waktu itu dalam keadaan baik. Seperti itu. Ya tergantung sugesti juga, Pak. Ya, tergantung sugesti. Ketika kita mensugestikan sesuatu membawa sial, itu betul-betul terjadi kesialan itu. Kasar benar ngomong kesialan itu. Nggak boleh tuh. Boleh, Pak ya? Nggak boleh, Mer. Apalagi ngadep ke Mary lagi. Iya. Kesialan itu. Jangan, makanya saya ngadep ke sana, Pak. Sono. Iya. Bagus. Nah, jadi itulah sikap kita dalam menghadapi satu mitos. Artinya kita sebagai seorang muslim tentu menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan waktu, dan siapa yang membenci waktu, maka Allah akan murka. Ya, Allah nggak menciptakan yang namanya kesialan. Kalau musibah memang bisa saja terjadi, dan musibah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Belum ya, dulu itu kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya, 2 atau pertama kali ketemu Gailan 2002 atau 2002 kalau nggak salah. Itu ada makhluk Gailan datang berkomunikasi dan minta saya gabung dengan mereka gitu. Janjinya Gailan ini akan membuka kunci-kunci dunia, termasuk harta terpendam di Pulau Jawa. Disebutin tuh titik-titik, Indra. Nanti kita akan buka kunci-kunci itu. Yang penting Anda mau gabung sama mereka. Jadi serta-merta permintaan itu ditolak. Bahkan mereka membawa peti isinya batangan emas sebagai DP mungkin kalau kita ya, nih DP-nya nih biar percaya. Cuman alhamdulillah nggak tergiur sama sekali seperti itu. Kenapa nggak tergiur? Karena saya tahu Gailan itu seperti apa gitu. Dan kenapa saya sampai mau ditarik sama Gailan gitu. Ya, itu salah satu Gailan yang menjadi muridnya Astadewa, Baruna, dan juga Pangeran Lodaya yang bernama Dyah Sekadwipa. Seperti itu. Dan dia berjanji kepada saya akan mengumpulkan 9 manusia yang akan membantu saya dalam mengerjakan apa yang diarahkan oleh para Gailan pada waktu itu. Mereka udah nentuin itu, bukan 9, 7 orang pada waktu itu. Kalau nggak salah dia menentukan itu ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Jadi sama aneh laki-laki itu ada 4. Jadi kita punya organisasi gitu, Ndra. Cuman itu ditolak gitu. Itu sekali-kalinya ketemu sama Gailan. Misi-misinya kan belum tahu, Pak. Misi-misi belum tahu. Yang jelas disuruh gabung sama mereka. Dan mereka waktu itu wujudnya itu memang seperti orang baik gitu. Nggak menunjukkan makhluk-makhluk yang besar gitu. Yang apa namanya? Yang menyeramkan gitu. Loh, kok Pak Ustadz bisa ngelihat Gailan, bisa ini? Ya bisa aja kalau mereka mewujudkan diri di hadapan saya, bisa aja seperti itu. Karena pada waktu itu juga
kedatangan dia itu nggak saya sangka-sangka. Nggak. Saya dalam keadaan, setahu saya itu nggak dalam keadaan ibadah pada waktu itu. Nggak lagi zikir atau lagi sholat atau lagi baca Quran. Lagi santai di ruang tamu. Kalau nggak salah ada tamu, tiba-tiba ada getaran makhluk yang memiliki energi besar. Saya juga kaget, nih siapa gitu. Di ini nggak bisa sama sekali. Saya langsung masuk ke biasa saya ibadah di situ. Tiba-tiba dia udah muncul di hadapan saya dan mengatakan hal itu. Baru setelah itu Laut Merah perannya lebih cepat lagi itu, karena khawatir juga. Dan dibawa ke 1000 masjid di daerah Ujung Kulon. Jadi gelar atau ilah itu saya terima setelah saya berjumpa dengan Gailan. Sesuatu yang perlu kita khawatirkan terhadap mereka gitu, selama kita teguh dalam memegang tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada SDG atau enggak, kita mengikuti jalur ini atau enggak, tetap peran setan menggoda kita itu pasti ada. Mungkin voltasenya yang beda. Ketika kita masuk dalam dunia syiar, dunia dakwah, dunia kebaikan, mungkin peran mereka akan lebih gencar gitu dibanding orang yang nggak punya peran sama sekali. Paling diganggu secara personal aja gitu. Tapi mereka yang memang mendedikasikan hidupnya, ilmunya itu untuk masyarakat banyak gitu, untuk menyebarkan kebaikan, tentu akan mendapatkan godaan-godaan yang lebih besar. Dan itu sunatullah dimanapun seperti itu. Dan saya rasa juga para pendakwah merasakan hal seperti itu. Bagaimana beratnya dunia dakwah atau thariqat dakwah itu yang kita jalani itu berat, penuh resiko, penuh tantangan. Baik tantangannya itu berasal dari makhluk gaib maupun tantangan itu berasal dari manusia-manusia, terutama dari keluarga, misal orang-orang terdekat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita ketika terjun di dunia syiar, di dunia dakwah itu, mental niat kita harus betul-betul teguh. Jangan sampai kita disebut seperti anget-anget tai. Tai. Luas. Dan SDG memfokuskan kepada bagaimana kita meminta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan minta pertolongan kepada selain Allah. Apapun itu, mau minta jabatan, minta rezeki, minta kesehatan, keselamatan, kita harus minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa kita langsung pada Allah mintanya. Kenapa mesti langsung kepada Allah? Rahasianya itu memotivasi diri kita untuk dekat sama Allah. Kalau apa-apa orang lain minta doain orang lain, minta doa lain, kita kapan termotivasi kita minta langsung sama Allah? Rata-rata kan jawabannya, kenapa sih ente minta didoain? Ya doa kita takut nggak dikabul sama Allah. Nah, kenapa ada kekhawatiran seperti itu? Karena orang-orang seperti itu biasanya menganggap dirinya itu jauh sama Allah. Wah, saya sholatnya masih belum bener, ibadah saya juga masih belum bagus gitu. Nah, dengan kita meminta langsung kepada Allah, mudah-mudahan termotivasi kita untuk menjaga ibadah kita, menjaga hati kita, menjaga amal soleh kita, sehingga kita meminta langsung kepada Allah. Walaupun ada beberapa tawasul yang dibolehkan oleh baginda Rasulullah SAW, seperti kepada para ulama yang masih hidup misalnya. Jangan para ulama yang sudah meninggal dunia, karena bagi mereka yang sudah meninggal dunia, kewajiban kita mendoakan mereka. Bukan kita minta didoakan sama mereka, tapi kita yang mendoakan mereka. Begitu. Dan kita berharap bisa mengikuti jejak-jejak mereka, menjadi hamba Allah yang soleh, karena itu tujuan hidup kita, mencari ridha Allah. Baiklah sahabat ya,